Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Dilansir dari situs Kemendikbud, bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini dipakai sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam. Lama-kelamaan, bahasa Melayu dipakai di wilayah Nusantara. Secara historis, yang membuat bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia bukanlah karena bahasa Melayu banyak dipakai. Namun, bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa pengantar yang diresmikan pada 18 Agustus 1945 pada saat peresmian Konstitusi Indonesia. Selanjutnya, ada 4 faktor pendukung terpilihnya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa berhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari. Yang ketiga, terdapat banyak suku yang sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang lebih luas. Kemudian, terdapat beberapa peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, tahun 1908, pemerintah kolonial mendirikan badan penerbit buku bacaan bernama Committee for Development atau Taman Bacaan Rakyat. Yang kedua, tanggal 16 Juni 1927, Cahya Datuk Kadjo menggunakan bahasa Indonesia dalam sidang Volkskrant. Yang ketiga, tanggal 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa persatuan Indonesia. Yang keempat, pada tahun 1933 berdiri sebuah kelompok sastrawan muda bernama Pujangga Baru. Yang kelima, pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 ditandatangani dengan salah satu pasalnya, yaitu pasal 36, menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang keenam, pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954 diadakan Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan dengan tujuan menyempurnakan bahasa Indonesia. Yang ketujuh, pada tanggal 16 Agustus 1972, Soeharto meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Yang kedelapan, pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan menetapkan pedoman umum EYD dan pembentukan istilah resmi. Yang kesembilan, 28 Oktober sampai 2 November 1978 diadakan Kongres Bahasa Indonesia yang ketiga di Jakarta untuk memantapkan jabatan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang ke-10, pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988 diadakan Kongres Bahasa Indonesia yang kelima di Jakarta untuk mempersembahkan Kamus Luhur Bahasa Indonesia dan Kelola Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama, sebagai bahasa nasional dengan fungsi yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan.
Yang kedua, lambang identitas nasional bahasa Indonesia. Yang ketiga, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Yang keempat, alat pemersatu suku budaya dan bahasa. Kedudukan bahasa Indonesia yang kedua sebagai bahasa negara dengan fungsi yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan. Yang ketiga, alat perhubungan pada tingkat nasional. Dan yang terakhir, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, bahasa-bahasa yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah bahasa Sanskerta. Menurut Joydes dan De Kasparis, ditemukan pengaruh bahasa Sanskerta secara signifikan pada ragam tulisan yang digunakan di istana. Contohnya, Bahtera berasal dari kata Bahitra, Busana berasal dari kata Busana, Cakrawala berasal dari kata Cakravala, Istana berasal dari kata Astana, Kendi berasal dari kata Kundi atau Kundika, Sarjana berasal dari kata Sajjana, Bencana berasal dari kata Vancana. Selanjutnya, bahasa Tamil dan Hindi. Bahasa Tamil dan bahasa Hindi dibawa oleh kaum pedagang Tamil dari India Selatan pada abad ke-11 sampai abad ke-19 Masehi. Contoh dari bahasa Tamil yaitu kolam berasal dari kata kulam, logam berasal dari kata ulokam, dan yang terakhir mangga berasal dari kata mankani. Selanjutnya contoh dari bahasa Hindi yaitu kapas berasal dari kata kapas, roti berasal dari kata rote, dan yang terakhir curi berasal dari kata curana. Yang ketiga yaitu bahasa Cina. Hubungan antara Indonesia dengan Cina ini sudah terjadi sejak ratusan tahun ke-7 ketika para saudagar Cina berjualan di Nusantara. Sebagai contoh kata, kuaci berasal dari kata guazi, lihai berasal dari kata lihai, pisau berasal dari kata pisau, cawan berasal dari kata cawan, dan yang terakhir adalah bihun berasal dari kata mihun. Yang keempat yaitu bahasa Arab. Akhir abad ke-13, bahasa Arab yang dibawa oleh kaum pedagang dari Teluk Persia dan India Islam dari Gujarat memberikan pengaruh yang besar. Mereka tidak hanya berdagang tetapi juga menyebarkan agama Islam dan memasukkan bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Contohnya yaitu adat yang berasal dari kata adat, hukum yang berasal dari kata hukum, adil yang berasal dari kata adil, amanah yang berasal dari kata amanat, talak yang berasal dari kata talak, dan yang terakhir adalah istilah yang berasal dari kata istilah. Yang kelima adalah bahasa Portugis. Bahasa Portugis dikenal masyarakat penutur bahasa Melayu sejak bahasa Portugis menduduki Malaka pada tahun 1511. Contohnya, dadu berasal dari kata dados, bangku berasal dari kata banco, kaldu berasal dari kata kaldu, keju berasal dari kata huiju, mentega berasal dari kata mentega, bendera berasal dari kata bandera, bola berasal dari kata bola, pesta berasal dari kata festa, dan yang terakhir roda berasal dari kata roda. Yang keenam yaitu bahasa Belanda. Belanda merupakan sumber utama untuk menimba ilmu bagi kaum pergerakan. Maka itu, komunikasi gagasan kenegaraan pada masa negara Indonesia didirikan banyak mengacu pada bahasa Belanda. Contohnya, kantor berasal dari kata kantor, buncis berasal dari kata buncis,
Karcis berasal dari kata karcis, saklar berasal dari kata saklar, gaji berasal dari kata gaje, kulkas berasal dari kata kulkas, ember berasal dari kata emer, dan yang terakhir asbak berasal dari kata asbak. Yang terakhir adalah bahasa daerah. Di dalam situasi yang multikultural dan multilingual di Indonesia, sentuh bahasa dan sentuh budaya tidak dapat dihindari. Kontak bahasa ini menimbulkan saling serap antara unsur bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Dalam bahasa Jawa, kata ampuh memiliki arti sakti, kata lugu memiliki arti polos. Sedangkan dalam bahasa Sunda, kata nyeri memiliki arti sakit, kata mending memiliki arti lumayan, dan kata meriang memiliki arti sakit. Sedangkan dalam dialek khas Jakarta, kata genit memiliki arti bergaya, kata cakep memiliki arti mempesona, dan dalam bahasa Minangkabau, kata acuh memiliki arti peduli, kata gigih memiliki arti tangguh, dan yang terakhir kata bertele-tele memiliki arti melantur. Sekian penjelasan dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.